Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan judul tugas mempelajari kasus-kasus pelanggaran etika pada profesi polisi. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu Nadara Atia, Moizatul Hasanah, Mria Dendi, Katrun Nada, Alia Fadila, Septi Andini, Rizky Ananda, dan Aulia Khairunisa. Baiklah, di sini kami akan menyajikan 8 kasus yang nantinya akan dibacakan oleh pemateri kami. Langsung saja kita ke materinya. Kasus yang pertama yaitu dengan judul Melanggar Kode Etik, 2 polisi di Halmahera Timur dipecat. Melalui informasi yang didapat dari berita tersebut, bahwasannya dilakukan pemecatan terhadap 2 oknum anggota polisi dari jajaran Polres Halmahera Timur, Maluku Utara, yang melanggar kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atau KEPP, disiplin dan atau tindak pidana. Hal ini disebabkan karena pada 2 oknum anggota polisi tersebut melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh kedua anggota tersebut yaitu meninggalkan wilayah tugas tanpa izin resmi dari pimpinan lebih dari 30 hari berturut-turut. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1 huruf A, yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Hal ini juga berlaku pada pasal 21 ayat 3 huruf E Perkap nomor 14 tahun 2011 dengan bunyi yang hampir sama. Untuk kasus yang kedua ada kronologi polisi bakar istri hingga tewas yang terkait masalah ekonomi. Menurut berita yang beredar, anggota polisi di Polres Sorong, Kota Papua Barat yang berinisial IP diduga tega membakar istrinya lantaran tersulut pertengkaran di dalam rumah tangga. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat bulan 5 yang lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Awalnya terjadi pertengkaran antara tersangka dan korban. Tersangka menampar korban sebanyak 1 kali di pipi kiri. Pertengkaran keduanya diduga terjadi karena masalah ekonomi di rumah tangga. Erwindi menjelaskan, korban kemudian mengambil buku nikah dan merobeknya. Hal itu diduga menyulut emosi dari tersangka hingga membakar korban. Oknum polisi tersebut kemudian bergegas pergi ke dapur untuk membongkar kompor dan mengambil wadah penyimpanan minyak tanah. Tersangka membawa wadah berisi minyak tanah tersebut dan kemudian menyiram korban dengan minyak tanah tersebut ke tubuh korban. Kala itu cekcok antara keduanya masih berlangsung dan tak terhenti. Hingga 10 menit berlalu, tersangka malah menyalakan korek gas hingga menyebabkan tubuh korban terbakar. Menurut Erwindi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Pasalnya, luka yang ditemukan di sekujur tubuh korban. Perawatan berlangsung hampir selama 1 bulan. Hanya saja, korban tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Dan korban pun dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 22 Juni 2021 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kini oknum polisi tersebut sudah ditahan. Dia juga akan disidang secara internal melalui mekanisme kode etik profesi Polri atau KEPP. Nanti jika terbukti, maka IP terancam pemberhentian tidak dengan hormat, alias dipecat. Tersangka sudah ditahan dan dalam proses hukum. Kapolda berkomitmen akan menindak tegas sesuai komitmen yang. Baiklah, kasus yang ketiga yaitu selain dijerat pidana, oknum Polantas yang cabuli ABG juga diusut secara etik. Oknum Polantas di Pontianak, Kalimantan Barat dengan inisial Brigadir DY tega mencabuli seorang anak
baru gede, yaitu ABG yang ditilangnya. Pertemuan pelaku dengan korban berawal dari pelanggaran lalu lintas. Kamarudin mengatakan pelanggaran lalu lintas itu berupa korban tidak memakai helm. Oknum polisi lalu memeriksa surat-surat kendaraan. Setelah itu membawa korban ke pos lantas dan terjadi percakapan, lalu korban dibawa ke hotel. Dan sekarang pelaku sudah ditangkap dengan terkait pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 81 ayat 2 ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan juga disampaikan kemungkinan besar pelaku akan diberhentikan dari jabatan. Baik, kasus yang keempat adalah 2 oknum polisi dipecat tersangkut kasus narkoba. Kapolres Aceh Utara, AKBP Rizal Faizal, memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat untuk 2 polisi di Mapolres Aceh Utara. Keduanya tersangkut dalam kasus narkoba dengan inisial Brigadir TH dan Bribtu TR. Kapolres Aceh Utara, AKBP Rizal Faizal, menyebutkan keduanya tersangkut dalam peredaran narkoba di Aceh Utara. Pemecatan itu dilakukan lewat upacara tanpa dihadiri 2 polisi itu. Terlihat personel polisi memegang foto keduanya sebagai prosesi pemecatan. Kemudian, AKBP Riza dalam keterangannya tertulis bahwa pemecatan mereka sesuai dengan keputusan Kapolda Aceh nomor Kep garing 303 garing 6 garing 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya tegaskan pemecatan dengan tidak hormat ini agar jadi pelajaran. Semoga ini pemecatan terakhir dalam saya memimpin. Kemudian beliau meminta seluruh polisi tidak menyentuh bisnis narkoba ataupun mengkonsumsi barang haram itu, sehingga tidak dilakukan pemecatan. Perjuangan menjadi personel Polri butuh kerja keras dan tetesan air mata orang tua. Kemudian beliau mengatakan bahwa setelah menjadi polisi malah berulang bertingkah. Ia memalukan diri sendiri, institusi, anak, dan istri plus orang tua. Orang tua pasti merasa terpukul anaknya dipecat. Kemudian, untuk pembinaan 2 personel itu, sambung Kapolres sudah dilakukan berkali-kali, namun tidak berubah, sehingga dengan berhati-hati dilakukan sidang disiplin pemecatan. Sebelumnya, kedua polisi tersebut telah diberikan peringatan berupa sanksi tertulis sebanyak 3 kali. Bahkan, sudah pernah diberi sanksi disiplin di Mapolres Aceh Utara sebagai upaya pembinaan. Kasus kelima selanjutnya adalah pengakuan 2 Jenderal Polri terima suap dari Joko Chandra. Dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2020, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa 2 jenderal polisi telah mengaku menerima sejumlah uang dari terpidana kasus korupsi hal tagih sesi Bank Bali Joko Chandra. Kedua oknum dari Markas Besar Kepolisian RI itu adalah Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Mereka terlibat dalam penghapusan nama Joko Chandra dalam Red Notice. Diungkap oleh Kepala Biro Penerapan Masyarakat yaitu Polri Brigjen Pol Awi Setiono bahwa ada beberapa tersangka lainnya yang juga telah menerima suap. Karena pelanggaran tersebut, Napoleon pun telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, dan begitu pula Prasetyo yang dicopot dari jabatan Kepala Biro Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus ke-6, yaitu polisi bunuh dan mutilasi 2 anak kandungnya di Malawi Kalbar. Anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Malawi yang bernama Brigadir Petrus Bagus dilaporkan telah membunuh dan mutilasi kedua anak kandungnya yang masih balita dan juga berusaha untuk membunuh istrinya. Namun sang istri berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini terjadi pada malam hari, tepatnya di rumah dinas asrama Polres Malawi.
Peristiwa ini diduga terjadi karena masalah rumah tangga, tetapi pelaku mengaku bahwa dia mendapatkan bisikan gaib sehingga melakukan pembunuhan itu. Pasal yang dipersangkakan tindak pidana ini diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 atau pasal pembunuhan. Pasal lainnya yang dipersangkakan yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Baik, kita masuk ke kasus yang ketujuh, yaitu penipuan oknum polisi di Brebes dipecat. Seorang oknum anggota Polres Brebes, Jawa Tengah, diberhentikan dengan tidak hormat. Oknum bernama Bribtu Dika Yusniawan dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran berat dari kode etik kepolisian. Proses penanggalan pakaian dinas Polri ini dilaksanakan dalam upacara penyerahan surat keputusan di halaman Mapolres Brebes. Dalam surat keputusan nomor 200/2777/22/2017 tertuang, Dika Yusniawan dinyatakan sudah bukan lagi menjadi anggota Polri sejak 29 Desember 2017. Terakhir, Dika bertugas di Kesatuan Sabhara Polres Brebes. Dalam surat keputusan ini juga disebutkan, Dika diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar pasal 12 ayat 1A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, pasal 21 ayat 3A dan Peraturan Kapolri tentang pemberhentian anggota polisi. Surat keputusan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Sugiarto. Kapolres juga melepaskan pakaian dinas Polri yang dikenakan dan menggantinya dengan pakaian batik. Kapolres Brebes AKBP Sugiarto menjelaskan pemberhentian ini merupakan bentuk keseimbangan antara reward dan punishment. Anggota yang melakukan pelanggaran akan dihukum, sedangkan yang baik akan diberikan penghargaan. Baik, selanjutnya kasus yang ke-8 yaitu oknum polisi di Denpasar diduga aniaya perempuan pemandu karaoke. Menurut data yang tertera, pihak kepolisian Kota Denpasar mengalami kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah tersebut. Oknum polisi yang diketahui berinisial IQB dan bertugas di Satreskrim Polresta Denpasar itu diduga menganiaya YR yang merupakan pemandu lagu karaoke di Kuta, Bali. Menurut kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan di Mapolresta Denpasar, informasi yang ia terima ada 8 anggota kepolisian yang mendatangi tempat karaoke tersebut. Berdasarkan keterangan awal, kedatangan mereka ke tempat karaoke itu dalam rangka tugas lidik. Kalau menurut beliau, kalau tugas berarti harus ada perintah surat tugas. Sementara informasi mereka ada kegiatan lidik masih kita dalami, ujar beliau. Dari informasi sementara, Ibtu E mendatangi tempat karaoke sekitar pukul 8 malam. Ibtu E diduga berkaraoke sambil minum alkohol bersama 3 orang temannya di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Ibtu E terlibat selisih paham dengan seorang gadis pemandu lagu. Saat itulah penganiayaan terjadi. Akibatnya, perempuan itu diduga mengalami memar pada wajah dan tubuhnya. Diduga lantaran ditampar, didorong, bahkan sempat ditendang saat itu. Menanggapi informasi itu, Kapolresta Jansen mengatakan belum ada laporan dari pihak korban atas dugaan penganiayaan. Berikut 8 kasus yang kami sajikan tentang pelanggaran etika profesi di profesi polisi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.